Al-Fatihah. Kemarin sampai akhlak tercela yang harus kita jauhi, diantaranya medit ya, israf atau melewati batas. Paling enggak kamu terbiasa dengan istilah-istilah seperti itu. Jangan israf kalau lihat orang sombong, orang berlebihan, jajan berlebihan itu israf ya, makan berlebihan israf ya, belanja beli baju berlebihan. Senengannya numpuk baju ya, kecuali sekedarnya. Nah, semuanya itu haram. Dan tidak bisa kalian menjauhi kecuali tahu ciri-cirinya dan tahu cara menghindarinya. Ini saya kasih contoh ya. Kalau ciri-ciri israf, pertama, mengkonsumsi atau membeli sesuatu ya tidak sesuai dengan kemampuan ya. Ya wis, kamu ukur kemampuan belanja atau uang saku dari ibu berapa, berarti itu yang harus kamu belanjakan, nggak boleh lebih. Berarti kalau lebih itu israf. Yang kedua ya, membelanjakan atau makan sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sekarang lapar, terus kamu kok sudah makan nasi kan kenyang, pengen bakso kan pengen ya, nggak butuh ya. Sudah makan nasi sudah kenyang, saya pengen bakso, itu namanya pengen, nggak butuh. Berarti nggak usah makan bakso. Nanti kalau lapar aja makan baksonya. Nah, itu contoh. Baju itu paling enggak punya baju ganti sore ada, baju buat bepergian ada 5 lah atau berapa. Saya nggak tahu berapa. Kamu sudah punya baju 8 untuk bepergian, kurang, ayo beli baju terus. Padahal nggak butuh, cuma pengen. Itu namanya israf. Paham israf ya? Israf itu tidak sesuai dengan kondisi kamu ya. Atau cuma nuruti keinginan tapi nggak dibutuhkan. Terus ini lagi pelit ya. Pelit itu menahan terlalu berlebihan. Apa yang harusnya kamu keluarkan atau kamu beli tidak kamu beli. Contohnya yang paling gampang dalam sehari-hari urusan sekolah. Ya, urusan sekolah itu mulai dari pulpen, pensil, buku tulis, ya, fotokopian bacaan. Kalau Madin itu kitab, ya, itu kan kebutuhan, jelas butuh kan ya. Kok kamu nggak beli padahal ada uang, itu namanya pelit. Terus ya selain itu sama urusan jajan, pengennya ngirit, tapi kan jajan itu kan harus ada ya untuk makan gitu. Sampai saking ngiritnya nggak jajan sama sekali, padahal ada uang sakunya, itu juga beli. Ya. Atau kan rekreasi itu kebutuhan juga ya. Padahal mampu sama untuk mengeluarkan rekreasi sebulan sekali ada, entah itu ke Suropati atau apa. Ada padahal, kecuali kalau nggak ada ya. Ada kan biasanya kalian rekreasi sama ibunya bapaknya ya. Ada jalan-jalan, entah ke alun-alun, entah ke apa, pokoknya keluar wes. Ya ada kan ya. Itu kan butuh kan refreshing ya. Ada uang dan ada anggaran. Ya rekreasi walaupun sebulan sekali, walaupun ke alun-alun. Jadi kok saking iritnya sampai nggak jalan-jalan sama sekali. Sampai selama setahun sekolah pulang, sekolah rumah, kok nggak ada jalan-jalannya. Itu kan pelit juga ya. Jadi ya dijadwalkan, tidak usah berlebih. Kalau berlebihan tiap seminggu sekali ke alun-alun,
Nah itu kan berlebihan. Ben minggu nang alun-alun belonjo, tiap minggu kayak gitu. Kecuali kamu ziarah, kemis ziarah. Tapi kalau ke alun-alun lebih banyak belanjanya daripada ziarahnya, itu namanya berlebihan. Sombong, itu tadi berlebihan ya, berlebihan sama pelit. Sekarang antara sombong dan rendah diri. Jadi kalian kalau ngomong apa jenengane pede, itu yang atas sendiri berlebihan itu namanya sombong. Yang tengah-tengah itu percaya diri sama dengan syukur. Yang paling rendah yang nggak bagus itu sama dengan minder, sama temannya itu apa rendah diri, temannya lagi itu merasa apa ya kurang bersyukur ya. Nah, itu yang bagus tetap yang tengah-tengah. Gimana cirinya? Ciri dari minder atau ciri dari kurang bersyukur itu merasa selalu kurang. Saya kok apa ekonomi kurang, fisik jelek, kurang kok yang dilihat ya, pelajaran nggak iso, yang dilihat kurang itu ya, itu nanti akan timbul kurang bersyukur. Jadi walaupun kamu nggak bilang, seolah-olah hati kamu bilang saya kok diciptakan seperti ini gitu. Habis itu ya, yang berlebihan, yang di atasnya itu kamu merasa pede, saking pedenya, nah, sampai menganggap orang lain itu lebih buruk daripada kamu dan lupa bahwa yang kamu miliki itu titipan Allah. Contohnya, pinter. Lah enggak aku di kelas iki, siapa mana yang paling pinter? Goblok gitu ya. Merasa bahwa temennya goblok. Biasanya itu akan melupakan bahwa oh kecerdasan itu pemberian Allah ya, anugerah syukur. Kamu harusnya bersyukur dikasih pinter, bukan malah merasa sombong menjadi paling pinter. Untung ya saya dikasih kecerdasan berpikir yang cepat. Tapi sudah berhenti sampai situ. Hilangkan perasaan oh teman saya lebih goblok ya, itu dihilangkan. Walaupun itu akhirnya nanti akan muncul dan timbul. Ariel dan Fikri dan Dandi biar bersama-sama. Ariel, Fikri, Dandi. Yang tengah-tengah ini yang harus kamu pelajari. Nggak boleh minder, nggak boleh berkeluh kesah, nggak boleh sombong. Berarti harus melihat banyak kebaikan dalam diri kamu yang diberikan Allah. Contoh, benar, keluarga saya bukan keluarga kaya, tapi tiap hari tidak kurang makan, iya kan? Tapi tiap hari mesti dapat jatah sangu. Tapi saat ini saya sehat, ya. Walaupun saya jelek, walaupun orang bilang saya nggak cantik, saya hari ini sehat. Tangan jangkep, segel nggak cacat, ya. Kan ada yang cacat, ya. Nah itu maksudnya rasa syukur, ya. Paham ya caranya ya? Nah itu caranya. Kenapa? Ini dengarkan. Besok itu bisa jadi kamu itu akan ditanya di akhirat. Apa yang kamu rasakan ketika di dunia? Dan nggak mungkin ngarang jawaban kamu. Pasti sesuai dengan perasaan hati kamu saat ini. Jika saat ini kamu terus ngerasa ngelungso, nersolo, merasa kurang-kurang, jawabannya itu. Ya Allah saya di dunia itu wes miskin, wes nggak punya teman, wes kurang duwe, wes. Jawabannya akan kayak gitu. Ketika kamu sudah menjawab kayak gitu, nanti Allah akan bilang, kamu nggak syukur ya dengan pasangan. Kamu nggak bersyukur diciptakan di dunia. Tapi kalau ketika kamu sehari-harinya hati merasa seneng, oh saya hari ini sehat, saya nggak kurang makan, saya untuk jajan ada ya, saya bisa berangkat sekolah, selalu merasa seneng, jawaban itu akan otomatis. Yes.
Terus ini saya bacanya langsung cepet. Waqad sannafa Sayyidul Imam Al-Ajal Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha wa amma hifdhuma yaqau fi ba'dil ahayini fa fardun ala sabilil kifayah idza qama bil ba'du fil baldati saqata anil bakin fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sami fayajibu ala imam ayya'muruhum bidzalika. Ini sampai ke ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain yang kemarin kalian baca, ingat? Masih ingat? Ilmu ada dua. Secara hukum fardu ya. Ada fardu ain, fardu kifayah. Apa yang membedakan ilmu itu fardu ain, fardu kifayah? Yang pertama, ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang kamu semua harus punya. Nggak boleh satu orang pun nggak punya. Ilmu apa itu? Kalau kemarin disebutnya ilmu hal atau ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu sholat, ilmu wudhu, ya, kejujuran. Terus ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Cukup satu orang saja yang bisa atau dua orang. Yang lain tidak wajib memiliki. Ilmu apa contohnya? Ilmu bidan, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu bangunan. Paham ya? Berarti kalau begitu ilmu bangunan itu manfaat dianggap sama Allah, dianggap. Ya. Asal yang penting itu kamu tetap dalam kondisi halal ya. Enggak enggak nakali uang ya. Enggak korupsi. Kalau dokter itu ya enggak ngentet obat, enggak memalsukan obat, ngasih obat bener. Syukur-syukur nanti kalau ada orang enggak mampu digratiskan. Ada orang periksa kamu jadi bidan, kok nggak punya uang, kelihatan tuh, terus nggak usah bayar ya Bu. Dan jika dalam satu wilayah, satu negara, satu desa tidak ada satu orang yang mumpuni ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah, kepala desa, Pak Camat ataupun presiden wajib memaksa warganya untuk menuntut ilmu tersebut. Umpama di sini yang nggak ada apa? Nggak tahu ya? Apa yang nggak ada? Dokter masih ditangani, ada Bu Evi. Sebenarnya ini yang di sini belum ada itu ya, ahli pengelola tanaman. Sebenarnya ya. Ya. Apa diukurnya? Diukurnya apakah hasil panen di tiap panennya orang-orang hasilnya banyak atau enggak. Kalau hasilnya banyak berarti ilmunya sudah mumpuni. Jika hasilnya sedikit berarti ilmunya kurang. Berarti butuh satu atau dua orang yang ahli dalam bidang pertanian. Itu maksudnya ya. Sama di sini tempatnya sapi. Ini bukan tempatnya sapi ya tapi ya. Kok sapinya mati semua? Ya. Itu harus ada satu orang dokter hewan. Harus. Kenapa kalau nggak gitu, nggak seimbang? Masa orang suruh sholat tok? Masa suruh ngaji tok? Ya, kan harus ada makanan, ya. Harus ada yang kerja, harus ada nasi yang dimakan, harus ada daging sapi yang dimakan. Ya. Paham di sini? Nah, jadi biar kamu nanti nggak membeda-bedakan. Oh saya pengen jadi apa ya? Biar nggak semuanya pengen jadi ustadzah kabeh. Masuk sak sekolahan pengen jadi ustadzah kabeh. Mau ngajar semua. Ya biar ada nanti yang jadi bidan, ada yang jadi ustadzah, ada yang jadi guru umum, ada yang ahli pertanian, ya. Terus Fakila bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilatit ta'am la budda li kulli wahidin min dzalika wa ilma ma yaqau fi ba'dil ahayyin bi manzilatit dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Maka wajib ya ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan tergolong makanan ya, atau ilmu yang dibutuhkan oleh suatu masa, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Oh gini maksudnya. Umpamanya
Di setiap tahun, setiap generasi ilmu yang dibutuhkan berbeda. Kenapa? Contohnya kesehatan. Kalau dulu penyakit nggak macem-macem, kalau sekarang penyakit macem-macem. Berarti dokternya harus nambah dokter yang spesialis. Kalau dulu dukun bisa ngasih jamu, kalau sekarang dukun nggak cukup karena ada kanker, ada tumor. Berarti harus ada dokter ahli penyakit dalam. Ya. Terus contoh, kalau dulu penyakit pertanian itu gampang, cuma wereng gitu toh. Lambat laun kumannya, parasitnya semakin canggih. Sudah bukan wereng lagi, lebih canggih lagi. Berarti ilmu pertaniannya ya harus lebih canggih. Itu maksudnya. Kurang dikit, Fatal muharramun annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa ghairu mumkinin fa yanbaghi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'a tadarruq wa qira'atil muslimin. Ada ilmu yang haram, kalau di sini disebutkan ilmu nujum. Intinya ilmu yang haram adalah ilmu yang merugikan orang banyak, ilmu hitam, ilmu santet. Pokoknya ilmu yang merusak akidah itu haram. Ilmu nujum itu bukan santet, itu hitung-hitung. Tapi itu bisa jadi haram. Kenapa? Jika tujuan belajar ilmu itu untuk mendahului takdir Allah. Contohnya apa? Meramal. Kan hitung-hitungan. Tanggal lahir kamu berapa? Nama ibu kamu? Wetonnya? Jam berapa? Habis itu diramal. Oh, besok kamu 17 tahun dapat jodoh orang sana. Besok kamu hidupnya kaya. Mama, ya. Ilmu hitung-hitungan dipakai itu, berarti haram. Nah, ilmu nujum hitung-hitungan itu bisa nggak haram jika untuk kemanfaatan. Contoh hitung-hitungan untuk kemanfaatan apa? Lihat awal tahun, lihat awal bulan Ramadan. Itu kan pakai hitung-hitungan, ya. Pakai hitung-hitungan. Dan ahli nujum, ahli falak yang bisa. Terus lihat kapan cuaca. Kamu kalau baca perkiraan tafsir cuaca, ya. Oh, di sini perkiraannya hujan lebat, di sana kemarau, di sana panas, di sini gempa. Itu kan kalau nggak ahli itu kan nggak bisa. Kenapa kok harus diprediksi? Biar kalau yang di tempatnya gempa, perkiraan ada gempa, suruh ngungsi. Seluas itu ya ilmu. Kayak gitu ilmu ya. Jadi jangan anggap ilmu itu cuma hafalan kitab dan itu. Kan ilmu itu sangat luas ya. Dan seharusnya kamu itu selalu berdoa, selalu membaca Al-Quran, bersedekah untuk kemanfaatan. Untuk apa? Untuk menolak bala dan meminta pertolongan Allah. Bentar saya lihat jamnya, kurang 3 menit. Nih, saya lanjutkan, saya singkat saja. Al-ilmu ilmani ilmu fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun tatajalla biha liman qamat hiya bil madhkur wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Nah, ilmu itu kalau secara umum kalian itu ada dua, ilmu fikih untuk kebutuhan agama, ilmu kedokteran untuk urusan badan. Intinya apa? Intinya ilmu itu, dengarkan. Apa bos sebentar? Kamu sudah pintar kan? Iya. Ngomong dewe. Ayo Dit, ngomong dewe. Siapa mana sudah? Yes, dengarkan. Ilmu itu ada dua, kebutuhan badan, kebutuhan ruh. Ya. Kebutuhan badan ataupun fisik itu biasanya semua ilmu berkaitan ilmu dunia. Ya. Ilmu kesehatan, makanan bergizi, makanan tidak bergizi, aktivitas yang bagus, aktivitas tidak bagus, semuanya kamu harus tahu. Makan bergizi apa saja, saya jadwalnya sarapan kapan, kalau lewat akibatnya bagaimana, makanan apa yang membuat saya sakit perut itu apa ya, makanan yang membuat saya gatal-gatal itu apa, itu penting juga. Ya. Tidur yang baik jam berapa sampai jam berapa, tidurnya berapa jam. Ya.
itu harus juga. Terus ilmu ruh, ilmu yang untuk kebutuhan agama kamu, ruh kamu itu biasanya semua ilmu agama. Ya, ilmu fikih, ilmu tauhid. Ya, itu dua-duanya harus dimiliki. Biar kenapa? Biar kamu sehat jasmani roh. Pengen kamu cantik, tinggi, sehat. Nah, kemudian kamu nggak sholat, pemarah, suka? Suka. Pengennya kan sempurna, ya sehat, nggak sakit-sakitan, ya. Terus habis itu ya sabar, ya pikirannya enak, nggak suka marah-marah, terus bergaul enak, ya kan? Nah, itu biar bisa kayak gitu apa ya, dua ilmu itu, ilmu untuk kebutuhan badan dan ilmu untuk kebutuhan kesehatan mental atau ruh. Faham bayu insani Allah ya fulan si wa ma yanfuha wa ma yadulha fi ulaha wa ukhraha fa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha ka ilaikun aqu wa yamur hajatun alaiha fa yazdada uqubatan na'udzubillah. Makanya wajib manusia itu, nah sudah selesai, kamu harus menjauhi yang membahayakan kamu, melakukan apa yang manfaat ya. Ini nggak masuk kok yang laki-laki, maunya tadi saya nasihati. Kamu itu kok nggak masuk gara-gara mobil kesiangan? Bener, gara-gara mobil kesiangan nggak masuk. Terus no, pingin nggak sekolah saat terus ya, tak? Bilang kayak gitu. Besok Senin suruh masuk. Dengarkan ya, ini ada pelajaran hidup ini bagus untuk kamu tentang kebaikan. Kebaikan itu teorinya yang pertama, ya. Kebaikan jika tidak bisa kamu lakukan secara sempurna, harus kamu lakukan walau tidak sempurna. Sekolah itu kebaikan. Kan yang diantar jemput nggak bisa sempurna gara-gara telat. Tapi nggak usah ditinggal, namanya kamu itu ninggal sama sekali, ya. Nggak apa-apa telat, tapi kan masih ada kebaikan yang tersisa. Sama dengan kayak gini, sholat itu kebaikan dan wajib, harus dilakukan. Nggak boleh ada alasan, ya. Saya nggak bisa doanya Neng, saya nggak apal, saya nggak sholat. Walaupun kamu nggak apal doanya sholat harus dilakukan. Jangan ada alasan meninggalkan kebaikan gara-gara tidak sempurna. Ya, paham ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.